Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita mengucap syukur karena aktivitas ibadah mulai kembali dan tentu saja masih dalam koridor ya pemantauan, dan bahkan untuk kita terus harus tetap berjaga-jaga dan mentaati protokol dari pemerintah dan Departemen Agama. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, topik tema khotbah saya hari ini yaitu pertumbuhan iman masa pandemi. Kita baca Quran firman Tuhan yang terambil dari kitab Efesus 5 ayat 16. Yang sudah dapat sama-sama kita bacakan 2-3 ya. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, masa pandemi ini kita ketahui bersama bahwa kita semua berada di dalam rumah. Ya, pembatasan aktivitas. Nah, pertanyaannya adalah selama kita berada di rumah dan kita berada di tempat kita masing-masing, apakah kita memanfaatkan waktu kita dengan baik? Apakah kita ya menggunakan hari-hari kita selama masa pandemi di rumah itu benar-benar untuk kemuliaan nama Tuhan? Karena itu juga akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Amin. Karena kalau kita selama kita ya di rumah masa pandemi ini kita tidak memanfaatkan waktu kita dengan baik, ya menyia-nyiakan waktu, menghabiskan waktu, memboroskan waktu untuk hal-hal yang tidak berguna, tidak penting, maka kita sama saja kurang menghargai waktu. Sebagaimana yang tercatat tadi di dalam kebenaran firman Tuhan Efesus 5 ayat 16. Pergunakanlah waktu yang ada. Artinya pergunakan waktu yang ada berarti secara positif. Oleh sebab itu saya mencatat pertama adalah pergunakan waktu yang ada untuk belajar firman Tuhan. Ini yang pertama Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Selama kita masa pandemi ini, maka kita harus bertumbuh dalam iman. Bagaimana caranya? Kita harus pergunakan waktu belajar firman Tuhan, bukan menghabiskan waktu dengan sia-sia dengan media. Tapi media juga bisa kita manfaatkan untuk firman Tuhan. Amin. Tetapi kalau kita habiskan hanya untuk hiburan semata-mata, hiburan ini, waduh, ini berbahaya ya. Nonton sinetron, nonton di video, nonton artinya acara-acara hiburan-hiburan saja terus-menerus. Memang tidak dilarang Bapak Ibu, tetapi kalau itu lebih banyak ya daripada kita menonton YouTube misalnya firman Tuhan gitu kan. Karena ada begitu banyak di YouTube firman Tuhan. Kita bisa menggunakannya dengan baik. Ya. Tetapi kalau kita gunakan misalnya YouTube ya nonton film Korea gitu kan, wah kita babat habis dari pagi sampai sore, habis itu malam sampai pagi terus. Wah ini kita namanya tidak menggunakan waktu dengan baik. Ada juga orang memanfaatkan waktunya dengan TikTok-TikTokan gitu, waduh sampai pegel encok pinggangnya gitu. Nah kalau kita gunakan waktu hanya TikTok terus, TikTok gitu kan, apa gunanya saudara? Nggak ada gunanya, ya. Dan itu hanya orang lihat ya lucu ya, hanya lucu saja, habis itu selesai. Tidak membawa dampak bagi pertumbuhan iman, nggak ada manfaatnya bagi pertumbuhan iman. Tetapi masalahnya adalah zaman sekarang orang memang lebih suka yang tidak bermanfaat bagi iman. Ini penyakit kita bersama, amin. Ini penyakit kita. Kalau kita nonton TikTok bisa 10 jam, 20 jam terus kayaknya lucu, seneng terus. Tapi dengar firman Tuhan di YouTube baru 5 menit aja udah ngantuk gitu kan. Penyakit bersama. Ini kita harus koreksi. Saudara, apakah kita benar-benar selama pandemi ini kita gunakan untuk belajar firman Tuhan, media yang ada? Ini semua lagu TikTok itu, waduh, yang nggak pernah buat TikTok juga jadi TikTokan gitu kan. Ya nggak apa-apa sekali-sekali menghibur diri kan, nggak apa-apa karena kita masih hidup di dalam dunia ya memang iya. Tetapi kalau kita habiskan waktu, ini pemborosan waktu yang tidak bermanfaat, tidak berfaedah bagi rohani kita, bagi iman kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan,
Saya mengajak kita, mumpung ini juga belum aktif benar secara full, secara penuh, teruslah belajar firman Tuhan. Bisa lewat Alkitab kita yang kita pegang. Namun bisa juga lewat video-video YouTube yang ada, termasuk video YouTube GKB, kita dengarkan firman Tuhan tanpa jemu-jemu. Dan ada begitu banyak juga video YouTube kebenaran firman Tuhan yang sering di-share, yang bisa membantu kita dalam pertumbuhan iman kita. Amin. Jangan boroskan waktu kita untuk hal yang sia-sia. Ini penting dicatat, saudara. Waktu pandemi ini, ya saya bersyukur, ya saya mencoba untuk ya mengoret-oret lagu, gitu kan. Nggak mengoret juga sih, karena langsung saya mainkan gitar aja gitu. Entah kenapa bangun pagi, ya selesai doa, gitu kan, doa, saya ambil gitar, saya kok ada semacam pingin nyanyi gitu. Dan puji Tuhan ada satu lagu ya sudah saya buat, nanti kita akan nyanyikan bersama. Amin. Kiranya menjadi berkat ya. Jadi masa pandemi ini kita harus kreatif menggunakannya untuk kemuliaan nama Tuhan, Bapak Ibu. Nah, ini kita harus introspeksi. Ya, dan saya mengajak kita semua selagi masih belum aktif secara full, teruslah kita menggali firman Tuhan, membaca firman Tuhan, mendengarkan media-media yang berbau firman Tuhan, yang membangun iman kita, bukan memboroskan waktu. Amin. Yang pertama agar kita bertumbuh ya secara iman dalam iman kita masa pandemi ini adalah gunakan waktu dengan baik-baik, bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Untuk apa? Belajar kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita baca di dalam Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28, demikian kebenaran firman Tuhan. Amin. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Kita tahu bahwa Allah turut bekerja. Bagi siapa Bapak Ibu? Bagi orang yang mengasihi Tuhan Yesus. Kita tahu bersama masa pandemi ini bahwa kita mengalami hal-hal yang sama, agak kesulitan ya. Tetapi ketika kita sadar bahwa situasi ini pun Allah turut bekerja, maka kita sadar bahwa ketika Dia bekerja, maka Dia pasti bekerja untuk orang yang mengasihi Dia. Amin. Allah terus bekerja bagi kita yang mengasihi Yesus. Ini jangan dilupakan Bapak Ibu. Saya selalu tegaskan bahwa masalah kita sama ya. Apa yang kita hadapi sama dengan dunia, tetapi yang membedakannya apa? Bahwa Allah bekerja bagi orang yang mengasihi Dia, mengasihi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu memelihara kita. Amin. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Artinya apa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Kita adalah domba milik Tuhan, milik kepunyaan Tuhan. Bagaimanapun, apapun yang kita hadapi, maka Tuhan Yesus adalah gembala kita yang akan memelihara kita. Kita mengasihi Tuhan Yesus, terlebih apalagi Tuhan Yesus sangat-sangat mengasihi kita. Amin. Ini iman kita Bapak Ibu. Ketika kita menghadapi situasi sekarang ini, maka kita sadar sepenuhnya dengan iman bahwa Dia terus bekerja mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Tuhan Yesus. Dia terus bekerja, saudara. Ini menegaskan aktifnya Tuhan kita itu. Dia tidak pernah tinggal diam. Betapa Dia terus bekerja, berkarya bagi kita orang-orang yang mengasihi Dia. Amin. Wow, kalau kita semakin menyadari ini, maka semakin kita tadi seperti lagu tadi katakan apa? Ku mengangkat tanganku Tuhan sebagai tanda ku tak mampu. Disitulah tanganmu bekerja, kuasamu bekerja. Amin. Tuhan Yesus itu selalu bekerja bagi orang yang mengasihi Dia. Amin Bapak Ibu.
Oleh sebab itu saudara yang dikasihi Tuhan, percayalah, serahkanlah seluruh hidupmu, serahkan seluruh kuatirmu kepada Tuhan. Dia yang akan mengendalikan hidup kita, Dia yang akan menggembalakan kita. Amin. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kami mau bersaksi bahwa setiap bulan Juni, ya, setiap bulan Juni itu Bapak Ibu, kami selalu bergumul untuk kontrakan STT asrama. Tahun lalu itu tepat ulang tahun saya tanggal 8, kami pindah ruko. Bayangkan ulang tahun pindah ruko, ya. Bukan ruko yang pindah, ya, tetapi barang-barangnya. Bayangkan itu bukan hanya barang satu keluarga saya, saudara. Itu semua mahasiswa, itu semua pindah sama-sama pas ulang tahun saya, ya. Jadi mahasiswa meledek saya, Pak, setiap tanggal ulang tahun Bapak, siap-siap kita pindah ruko. Aduh, saya bilang kasihan juga saya ini, saya bilang. Masa ini hadiahnya ini ya, hadiah dari Tuhan ini, saya bilang. Dan puji Tuhan kemarin juga begitu saudara. Ya, aduh Tuhan udah tanggal 8. Saya sebenarnya sudah begini juga, tetapi saya ajak terus kita berdoa, kita berdoa. Yang pertama agar apa? Yang pemilik ruko itu tetap mau masih mengontrakkannya bagi kita. Kita harus jujur, kalau kita cari sekarang itu sulit sekali Bapak Ibu. Ya, kita berdoa itu. Demikian juga kita berdoa untuk dana. Waduh. Ya, kita juga berdoa untuk akreditasi, banyak sekali Bapak Ibu, banyak sekali. Jadi ini penuh rasanya ini ya. Pergumulan banyak banget sebenarnya saudara, banyak banget. Tetapi kita perlu terus berdoa dan kita terus mengandalkan Tuhan. Kita tahu bahwa Allah bekerja. Allah memelihara kita. Dan puji Tuhan, Bapak yang dikasihi Tuhan, kami STT Hagas Mission Jakarta seluruhnya keluarga besar mengucapkan terima kasih kepada Gereja GKI Bukit Kemuliaan bersama Bapak Gembala Pendeta Paulus yang telah ya memberikan bantuan kepada STT. Dan puji Tuhan kita kemarin telah melunasi kontrakan ruko, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Kami mengucap syukur, itu merupakan pemeliharaan Tuhan bagi kami. Kami melihat Tuhan itu terus bekerja. Dan Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ini luar biasanya lagi. Malamnya ya, saya langsung WA pemilik ruko. Shalom Ci, puji Tuhan Ci. Ya, besok rencana kami akan membayar kontrakan ruko Ci. Ya, mohon dikirim nomor rekeningnya Ci ya. Tuhan Yesus memberkati. Wah, Cincinya balas. Emang masih ada anak-anak Pak di ruko Pak? Masih ada Ci, setengah. Yang setengahnya lagi kita ungsikan ke keluarga mereka masing-masing. Karena kemarin masa pandemi itu ya udah kita ungsikan sebagian yang ada keluarganya di Jabodetabek. Tapi sebagian besar masih ada 35-an ya. Masih ada di asrama. Oh, masih ada ya Pak ya. Terus gimana perkuliahannya Pak? Ya puji Tuhan lewat Zoom Ci. Oh, iya. Terus gimana dong Pak? Kok bisa bayar uang kontrakan ya Pak ya? Kan ini masa sulit sekarang Pak. Nah gitu. Bisa bayar kontrakan Pak. Apalagi mahasiswanya kan ya kita ketahui bersama begitu ya Pak ya. Artinya ya advice untuk ke STT kan sebenarnya belum Pak. Ya memang begitu Ci. Kenapa sih Pak? Kita rindu untuk mencetak hamba Tuhan Ci. Itu kerinduan kita. Mencetak hamba Tuhan benar-benar mereka kelak nanti menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Oh gitu Pak ya. Ya sudah Pak, tunggu deh Pak ya. Nanti saya WA lagi. Saya tunggu. Wah, kok di WA lagi. Saya takut juga. Jangan-jangan, maaf Pak, nggak dikontrakin lagi. Waduh, saya tunggu malam itu. Sampai jam 11 nggak dibalas juga. Wah, udahlah saya bilang. Tunggu besok paginya Pak. Saya WA lagi, Shalom Ci. Ini saya mau transfer uang rukonya ya Ci ya. Belum dibalas, saya lihat belum lagi man. Dari belum balas lagi. Ya, tiba-tiba saya ada aktivitas yang lain, waktu saya baca WA, oh, udah masuk. Ini berita apa ini kan? Wah, saya baca, Pak, ya semalam itu saya diskusi dengan Kohalin, suami saya Pak. Karena kami lihat ini untuk melayani Tuhan, ruko itu untuk pelayanan Tuhan. Kami kasih diskon 10 juta Pak. Waduh, haleluya. Nah ini namanya mujizat Tuhan, ini namanya pemeliharaan Tuhan. Waduh, puji Tuhan, saya bilang, aduh, tidak pernah terpikirkan oleh kami juga. Itu luar biasa karya Tuhan bagi kita anak-anak Tuhan, ya benar-benar berserah penuh kepada Tuhan. Aduh, puji Tuhan, pagi-paginya saya panggil Lius. Sini Lius, saya bilang, iya Pak. Saya ceritakan, wah, puji Tuhan ya Pak. Iya,
Kita harus mempersiapkan ya fasilitas sarana prasarana kita untuk akreditasi teologi. Belum lagi akreditasi institusi. Oh iya ya Pak ya, iya. Jadi ini kita harus beli buku. Buku kita masih sangat terbatas. Oh iya Pak, kita harus ini. Waduh, kami mengucap syukur. Jadi ada begitu banyak hal yang tidak pernah kita duga. Tetapi karena kita tahu bersama bahwa Allah turut bekerja bagi kita yang mengasihi Dia. Amin. Tuhan Yesus itu bekerja bagi kita dan jangan pernah khawatir. Amin Bapak Ibu. Itu yang kedua Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Yang ketiga Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita baca 1 Tesalonika 5 ayat ke-18. Ya, bisa ditampilkan? Demikian firman Tuhan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Dalam masa pandemi mengucap syukur, jangan lupa mengucap syukur kepada Tuhan. Pagi-pagi bangun mengucap syukur, angkat tangan memuji Tuhan, terima kasih Tuhan. Jangan keluar kata bersungut-sungut, jangan. Mengucap syukur kepada Tuhan Bapak Ibu. Situasinya memang begini, mengucap syukur, Tuhan kami yakin dan percaya bahwa Engkau sungguh baik. Ya, rancanganmu bagi kami yang terbaik. Oleh sebab itu karena kami tahu rancanganmu yang terbaik, apapun yang kami alami saat ini, kami mau mengucap syukur. Yang penting itu bukan karena dosa kita, kejahatan kita. Kalau kejahatan dosa kita, maka kita jangan mengucap syukur. Tetapi apa yang harus kita lakukan? Bertobat. Tetapi memang karena situasi ini sama dialami oleh semua orang tanpa terkecuali, yang harus kita lakukan adalah mengucap syukur. Pagi-pagi berdoa, mengucap syukur, kita mengangkat pujian semuanya, ya kan? Sehingga apa? Nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Dan kita tahu apa yang ada pada kita saat ini, meskipun situasi-situasi yang sulit begini, maka ketika kita mengucap syukur kepada Tuhan, kita tahu ya bahwa itu yang terbaik yang Tuhan berikan kepada kita. Nah ini penting Bapak Ibu. Ini sangat penting. Sehingga kalaupun kita dapur kita sedang maaf ya situasi yang sangat krisis sekalipun, mengucap syukur kepada Tuhan. Ya kan? Pada akhir-akhir ini juga kami mengalami puji Tuhan itu beras banyak. Nah, memang keluarga-keluarga mungkin ada banyak beras karena bantuan-bantuan. Kami banyak beras Bapak Ibu. Tapi belanja nggak ada gitu kan. Iya, ini situasinya unik juga ini ya. Sekarang dari pemerintah dari siapa ada bantuan beras. Tapi uang belanja nggak ada. Apa yang dilakukan? Mengucap syukur. Ya kan? Bahkan kami berpikir begini, lebih baik beli token listrik daripada belanja lauk. Nah, yang penting kita bisa makan nasi selesai. Mengucap syukur. Ini yang saya katakan selalu bahwa Ibu yang kasih Tuhan, bahwa benar-benar kita hidup anak Tuhan tidak bergantung apa yang kita pakai, apa yang kita makan, apa yang kita minum. Tidak. Mengucap syukur itu harus benar-benar lahir dari iman dan bisa melihat bahwa Tuhan Yesus itu menantangkan kebaikan kepada kita, sehingga apa yang situasi apapun yang kita alami, kita pasti dapat mengucap syukur. Kalau kita tidak dapat mengucap syukur, itu bisa saja kita nanti mengutuki Tuhan. Mengutuk Tuhan, menyalahi orang lain, mencari kambing putih, kambing hitam gitu kan, mencari siapa yang salah, mencari ini, dan ini nggak pernah selesai saudara. Tapi ketika kita tahu dan kita mengucap syukur kepada Tuhan, selesai. Amin? Selesai. Kalau kita mengucap syukur kepada Tuhan itu selesai, benar-benar hati kita, iman kita plong. Dan kita tidak ada beban sama sekali sehingga kita berjalan berat. Inilah saya teringat kepada Tuhan Yesus. Firman yang Tuhan Yesus berkata gini, datanglah kepadaku, kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Amin Bapak Ibu dikasih Tuhan. Saya yakin dan percaya kalau kita memanfaatkan waktu kita masa-masa ini, kita semakin bertumbuh dalam iman kita. Belajar firman Tuhan terus menerus, mencintai Tuhan, mencari wajah Tuhan terus menerus. Kita bertumbuh dalam ini. Saya yakin dan percaya ketika kita memahami bahwa Tuhan Yesus bekerja di dalam kehidupan kita, maka kita bertumbuh dalam iman kita.
Saya yakin dan percaya ketika kita tahu rancangan Tuhan yang terbaik, maka kita dapat mengucap syukur. Pagi-pagi setiap hari mengucap syukur kepada Tuhan. Sehingga kita tidak terpola kepada masalah kita, tetapi kita terpaku kepada Tuhan. Sehingga kita dapat menaikkan pujian dan syukur kita setiap hari kepada Tuhan. Amin. Sehingga dalam kehidupan kita semakin mempermuliakan nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semua. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita akan menyanyikan lagu yang masa pandemi tadi yang saya katakan. Saya mencoba-coba untuk membuatnya dan puji Tuhan oleh anugerah Tuhan. Kiranya lagu ini bisa menjadi berkat bagi kita semuanya. Judul lagu ini adalah Serupa dengan Tuhan Yesus. Judul lagunya Serupa dengan Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Kami mau persembahkan seluruh hidup kami Tuhan sebagai persembahan yang hidup kudus, murni di hadapan-Mu Bapa. Kami mau serupa dengan Tuhan Yesus, sehingga hidup kami Tuhan menjadi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya. Mari katakan, ku persembahkan seluruh hidupku. Ku persembahkan seluruh hidupku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan murni di hadapan-Mu untuk kemuliaan. Sekali lagi katakan, ku persembahkan Tuhan. Ku persembahkan seluruh hidupku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan murni di hadapan-Mu untuk kemuliaan-Mu. Ku mau serupa dengan Tuhan Yesus. Ku tak mau serupa dengan dunia. Pembaruan budi terjadi di hidupku, berkenan di hadapan Bapa. Kita nyanyikan dari awal Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kita katakan, ku persembahkan seluruh hidupku. Ku persembahkan seluruh hidupku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan murni di hadapan-Mu untuk kemuliaan. Katakan, ku mau serupa dengan Tuhan Yesus. Ku tak mau serupa dengan dunia. Pembaruan budi terjadi di hidupku, berkenan di hadapan Bapa-Ku. Ku mau serupa dengan Tuhan Yesus. Ku tak mau serupa dengan dunia. Pembaruan budi terjadi di hidupku, berkenan di hadapan Bapa, berkenan di hadapan, berkenan di hadapan Bapa, berkenan
Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin.